Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi pada video mobile kita. Di sini saya akan melanjutkan project yang berjudul Pautopia. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan splash screen pada project kita. Lalu saya akan membuat fragmen yang mana saya akan membuat fragmen eh, yang diaplikasikan pada project saya pada main activity itu terdapat tiga fragmen. Yang pertama profile fragment, yang kedua setting fragment, yang ketiga itu about fragment. Pada setting fragment saya akan menerapkan list menu pengaturan yang memiliki 4 buah tombol dengan vektor aset. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mungkin yang pertama terlebih dahulu saya akan menjelaskan splash screen terlebih dahulu. Splash screen itu adalah tampilan layar pembuka dalam aplikasi yang muncul saat pertama kali aplikasi itu dijalankan. Jadi diibaratkan seperti loading page. Jadi ketika aplikasi kita dijalankan, dia akan membuka halaman splash screen selama 2 detik. Nah, seperti loading page sebelum kita masuk ke halaman login atau halaman dashboard. Nah, biasanya pada halaman splash screen itu ditampilkan seperti logo, lalu ada ini ya seperti loading gini ya, dan juga nama dari aplikasi kita di bawahnya. Setelah itu, setelah 2 detik dia akan pindah ke eh, halaman login bagi yang belum login dan halaman dashboard bagi yang sudah login. Nah, gimana caranya? Yang pertama, tentu saja kita bikin activity terbaru di eh, di com example Photopia ini. Lalu kita buat activity empty view activity. Pada splash screen-nya kita akan membuat seperti ini. Life cycle scope launch delay 2000. Delay 2000 ini untuk menentukan berapa detik splash screen akan muncul sebelum dia akan dipindahkan ke halaman main activity. Di sini kita bisa ubah-ubah, misalnya kita bilang if udah login lalu pindah ke dashboard activity, else main activity bisa juga ya. Jadi kalau di sini saya cuma bikin setiap yang baru buka aplikasi dia akan membuka splash screen 2 detik, lalu langsung dipindahkan ke main activity, yaitunya halaman login saya ini bernama main activity. Nah, lalu start activity intent dan finish untuk menutupnya. Setelah itu pada bagian layout, layout mana splash screen. Nah, di sini kita buat seperti ini ya. Biasanya itu berisi satu logo, satu loading seperti ini yang bernama progress bar dan satu judul project kita yaitunya Pautopia, yaitunya project saya. Nah, seperti ini. Tiga komponen ini aja udah cukup untuk splash screen activity. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan fragmen apa perbedaan dari fragmen dan juga activity. Activity dan fragmen itu dua hal yang berbeda. Biasanya setiap kali kita ingin membuat halaman terbaru, kita akan membuat activity. Seperti sebelumnya kita membuat splash screen, kita membuat activity baru. Nah, itu terdapat pemborosan activity yang mana ketika kita membuat terlalu banyak akan membuat aplikasi kita menjadi lebih berat. Karena ketika kita berpindah-pindah ke halaman dan mengganti-ganti activity, aplikasinya ini harus mendesain ulang tampilan sehingga ke nah ke bentuk tampilan yang kita tuju. Misalnya halaman web. Nah, dia agak loading lama gitu agar terbuka halaman webnya, halaman layanan. Nah, dia loadingnya agak lama. Jadi solusinya itu kita akan hmm, kita akan membuat fragmen.
Jadi fragmen ini ibaratkan satu halaman tapi cuman beda-beda tampilannya aja. Ketika diklik contoh ini ya, pada profile, setting, nah dia langsung pindah tampilan di satu halaman itu aja, di satu activity. Jadi kita tidak memperberat kinerja dari aplikasi. Jadi kita simple, langsung pindah-pindah seperti ini, tanpa pindah activity, tanpa loading-loading. Eh, Selain dari memori dan performa untuk transisi dan navigasi, juga memiliki beberapa keterbatasan. Activity tidak bisa berbagi UI dalam satu layar. Nah, kalau ini kan bisa dalam satu layar, kita cuma butuh satu toolbar, tiga button, kita bisa berpindah-pindah satu layar. Sedangkan activity itu tidak bisa. Kita harus bikin ulang ketiga-tiganya seperti ini. Dan juga navigasi antar activity lebih lambat. Nah, ya kan, seperti ini kita pergi halaman store, kayak delay 1 detik gitu ya, ada delay 1 detik. Sedangkan kalau kita pindah-pindah fragmen itu nggak ada delay, langsung langsung pindah seperti itu ya. Nah, itu keunggulan dari fragmen. Fragmen ini adalah bagian dari UI yang dapat digunakan kembali dalam sebuah activity. Fragmen memungkinkan adanya multiple screen dalam satu activity karena fragmen bekerja di atas sebuah kontainer yang berbeda, yang berada pada satu activity. Nah, sesuai tugas saya akan membuat 3 button yang akan menampilkan profil fragment, setting fragment, about fragment. Di sini saya sudah membuat ketiga-tiganya. Yang pertama itu profil fragment berisi satu foto profile, satu nama, satu alamat, dan satu hobi. Nah, pertama kita buat fragment terlebih dahulu pada com example photopia new fragment dan juga fragment blank. Setelah itu kita buatlah di sini namanya, contohnya tadi di situ profile. Nah, seperti ini ya. Karena saya sudah membuatnya, tidak perlu saya buat lagi. Profile fragment. Nah, ini adalah profile fragment. Setelah kita membuat profile fragment, lalu kita pindah ke layoutnya, kita susun profile fragmentnya itu menjadi seperti ini. Yang pertama tentu saja kita akan membuat image view untuk menampilkan foto profilnya, image view untuk menampilkan foto profil, lalu ada text view untuk nama, lalu ada text view lagi untuk alamatnya, dan text view untuk hobi. Nah, ini untuk linear layout ini untuk seperti tempat meletakkannya lah, kayak modalnya lah mungkin ibaratnya ya. Lalu setelah profile, jadi bentar, profile. Nah, ketika button profile itu diklik pada main menu, activity main, mana dia main menu, mana dia main? Oh ya, profile ya. Nah, ketika button itu diklik, dia akan membuka button profile. Yang mana button profile ini akan membuka halaman dari fragment profile ini. Seperti ini ya. Lalu yang kedua itu ada about. About ini berisi tim pengembang, tujuan aplikasi, dan informasi umum. Nah, seperti ini. Tim pengembang yaitunya saya sendiri dan teman tim saya yaitunya Arcel. Lalu tujuannya untuk membantu pemilik hewan untuk menitipkan, merawat, dan memantau aktivitas hewan dengan mudah melalui aplikasi berbasis toko. Lalu informasi umumnya seperti ini. Nah, caranya sama seperti profil tadi ya. Cuman beda di tampilannya aja. Kita butuh text view. Di sini semuanya text view sih. Lalu linear layout yang seperti tadi, kotaknya itu. Lalu text view untuk tim pengembang, lalu namanya, lalu text view untuk tujuan aplikasinya, lalu untuk isi tujuannya, dan text view untuk informasi umum, dan text view untuk informasi umum. Lalu ya about
Fragmennya kita buat juga ini waktu kita buat langsung seperti ini ya. Waktu kita buat fragmen langsung terbuat seperti ini sih. Saya nggak ada otak-atik. Lalu yang terakhir yaitunya setting. Di sini kita menggunakan list view agar mendapatkan bonus nilai tambahan. Nah, list view yang pertama pada fragmen ya pertama kita buat dulu ya fragmen bernama settings fragment. Lalu settings fragment ini kita isi di dalamnya itu list view yang mana list view ini akan membuat list ya di dalam setting kita itu dia akan membuat list-list seperti ini. Setelah kita membuat list view, kita akan membuat file bernama eh, setting item. Setting item ini seperti template yang mana pada list tersebut berisi icon dan juga title. Nah, seperti itu. Jadi dua ini aja isinya ya, template gitu, biar nggak beda-beda. Lalu setting adapter ini kita buat untuk mengisi dari icon dan juga titlenya. Setelah diisi, maka dia akan ditampilkan di eh, list item setting. Nah, dia akan ditampilkan di list item setting. Ikonnya ditampilkan dan titlenya di samping ditampilkan sehingga dia akan tampil seperti ini. Setting, about, dan profile. Ketiga-tiga. Nah, mungkin oh ya, ini nggak bisa diklik ya karena di sini saya cuma bikin kayak tampilannya aja, belum bisa dibikin pindah-pindah fragmen gitu ya, fragmen ataupun activity. Nah, mungkin cukup sekian video saya pada malam hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.